Sesuai janji gue akan bikin cash flow UMKM gimana cara ngaturnya. Waktu gue sudah bangkit dari kebangkrutan. Again, disclaimer dulu ya. Gue bikin ini bukan untuk jualan kelas keuangan kepada kalian, ngatur keuangan, karena itu terlalu mudah untuk ngatur keuangan. Kalian bisa cari sumbernya banyak banget di luar sana. Kelas gue cuma ada Akademi Kreator sama Akademi Marketer. Itu buat cari duitnya. Gue bikin video ini tujuannya nanti, biar anak gue kalau udah gede, udah remaja, bapaknya udah mati gitu ya. Gua udah mati gitu, dia bisa belajar isi otak gua seperti apa. Dan gue juga mau panen pahala daripada kalian semua, karena gue udah kasih ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti gue di kuburan passive income. Oke? Nah, kita langsung ke cash flow UMKM. Dan ini nggak semuanya bisa diterapin kepada kalian, karena kondisinya lain-lain ya. Kondisi gue itu tidak ada hutang, no debt, nggak ada hutang sama sekali ya. Gue punya privilege, gue bisa tinggal rumah orang tua gue. Dan gue udah ada rumah lah, kasarnya kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita UMKM, permasalahan kita dibandingin sama karyawan kantoran adalah penghasilan kita tuh kayak gini nih. Tuh, fluktuatif. Kadang jackpot, kadang minus. Gue yakin UMKM relate. Apalagi pas awal-awal tuh, anjing banget ya kan. Keluar duit terus dapet duit mah kagak gitu. Nah, jadi yang gue lakukan adalah gini. Ini kan revenue nih ya. Ini revenue tuh artinya omset. Ini waktu ya. Kita anggap ini bulan ke bulan ya. Jadi waktu awal-awal kan kita jualan, terus ada cuan. Kadang tiba-tiba, wih jackpot nih. Terus besokannya berapa bulan lagi turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Beda sama karyawan kantoran. Karyawan kantoran kan flat gitu ya. Nah yang gue lakukan adalah, gue selalu hitung rata-rata revenue gue tuh berapa. Jadi gue lihat rata-rata revenue gue berapa. Nah, ini bisa dilihat dari tahunan. Nah, pertanyaannya, waktu sebelum lihat tahunan, belum sampai 1 tahun gitu perusahaannya, tapi udah ngasilin omset, apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah, gue pertama-tama hitung dulu di sini. Fixed cost bulanan pribadi. Nah, waktu itu gue mulai di awal, tidak menggunakan karyawan dulu. Semua gue kerjain sendiri dulu. Kenapa? Kagak ada duit, ya. Jadi bikin bisnis itu uang masuk dulu, guys. Jangan belum jadi bisnisnya udah keluar duit dulu, jangan. Kerjain aja dulu semua sendiri. Gue hitung, gue tuh butuh hidup tuh berapa duit. Let's say kita bilang di sini 5 juta. Ini kondisinya sudah punya istri, belum punya anak. Nah, sebagai suami yang bertanggung jawab, 5 juta ini gue semua setor ke bini gue. Jadi, gue tidak menikmati apapun dari gaji gue ini, dari penghasilan gue ini, ya, untuk kesenangan pribadi gue. Tidak. Gue kasih semuanya ke istri gue. Gue baru bisa dapat segini, kamu pegang beb, ya. Yang penting ini running. Kalau kamu punya penghasilan lain di luar sana, pakai aja, nggak usah kasih aku. Ya, namanya cinta mah, tetap aja kadang-kadang gue ditraktir, betul gini. Nih, keseringan ditraktir loh ya dia. Nah, akhirnya kan bisnis berjalan nih. Terus habis itu udah mulai ada kenaikan omset, dan gue udah bisa mulai rata-rata seperti omsetnya tuh dalam waktu 3 bulan, 4 bulan tuh berapa. Akhirnya gue mulai nge-hire karyawan. Nah, karyawan gue di sini nih. Dan gue adalah orang yang sangat suka perusahaan itu lean, ramping gitu. Sampai saat ini juga, lu boleh tanya Aldi yang di belakang kamera nih. Dikit sekali orang diakrek sama MCS kan? Sangat sedikit gitu. Gue mendingan cari orang-orang yang mau gitu. Dan gue bayar lebih dikit daripada kebanyakan orang, tapi kalau diajakin fight tuh kurang gitu. Jadi mendingan gue special force gitu. Nah, akhirnya gue tahu nih fixed cost ini berapa sebulan kan? Let's say X RP-nya. Nah, yang gue lakukan adalah mau penghasilan gue naik, turun, terus-terusan kayak gini, ya. Gue itu hidup sesuai dengan fixed cost pribadi gue aja. Yang udah gue hitung dari mulai bayar listrik, bayar air, rumah, bini, apalagi lah macam-macam, lalu beli Baiklin, beli Baygon dan lain-lain semuanya itu. Permasalahannya UMKM itu adalah yang paling sering pada saat dia JP, dia ngerasa ini semua duitnya dia. Akhirnya dipakai pribadi gitu. Kayak orang jualan warteg. Uangnya masuknya ke kantong pribadi, akhirnya kepake dan habis buat modal. Kalau gue enggak, gue pisahin rekening perusahaan sama rekening pribadi. Ya, rekening pribadi itu gue nerima gaji aja sebagai direktur. Ya kan? Dan gue hidup, ya flat aja. Kayak gitu. Oke? Nah, sampai suatu hari, misalnya kita lagi JP nih, jackpot di sini, naik gede. Ada selisih kan, dari yang biasa gue makan di sini dan lain-lainnya. Ini yang gue lakukan adalah, gue tidak langsung ambil JP-nya ini. Yang gue lakukan adalah, gue bagi 2. JP-nya ini untuk invest,
Jadi gue puter lagi, baru nanti dimasukin ke tabungan dividen misalnya gitu. Jadi nggak gue langsung ambil. Misalnya bini gue, kita jalan-jalan yuk. Tadi dulu, belum waktunya bagi dividen. Ngaso dulu. Ya, ngaso dulu. Jangan bergaya-gaya dulu, kita masih merintis. Gue bilang begitu. Nah, sisanya gue invest. Kenapa? Karena gue mau ngegulung-gulung-gulung lagi duitnya. Nah, gue kan jelasin gimana caranya untuk gue ngatur investasinya. Oke? Jadi yang paling penting, pesan dulu yang digambar sini, UMKM itu harus pisahin uang perusahaan sama uang pribadi lo. Karena nanti lo harus gulung lagi uangnya untuk perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi lo tetap bekerja, hidup seperti layaknya karyawan. Karena lo karyawan di perusahaan lo sendiri. Jangan kebanyakan gaya, lo megang duit banyak, itu uang perusahaan, revenue, itu belum dipotong cost, belum dipotong COGS. Jangan kebanyakan gaya, udah naktir-naktir. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi ini timeline nih, ini waktu gitu ya. Nah, tiap 3 bulan tuh gue bagi dividen. Antara dividen atau privé, tergantung badan hukum lo apa. Gitu ya. Nah, jadi gue makan tuh gaji terus aja. Tiap bulan gaji. Gue punya uang misalnya 100 juta sama 1 miliar gitu. Hidup gue seperti ya manajer. Lu boleh tanya Aldi dah. Ya, apakah hidup gue seperti orang yang punya uang 1 miliar? Kagak. Gue makan masih soto mie biasa, masih soto Lamongan dan lain-lain. Karena tujuannya adalah lu mau jadi kaya, bukan terlihat kaya. Oke? Kalau misalnya uang lu udah puluhan M, ratusan M, ya terserah lah lu mau tiap hari makan tomahawk daging gitu kalau nggak kolesterol. Terserah lu. Gitu ya. Nah, jadi gue gaji nih. Pertama, jadi gue ngambil gaji terus flat. Hidup gue seperti itu aja. Tidak berubah, tidak nambah. Mau omset gue naik, tidak nambah gaya hidup, tidak beli barang mahal, flat aja. Nah, pada saat gue dividen, gak dapet dividen nih, yang dari JP ini nih ya, dari JP, gue tuh pecah 2, invest sama enjoy. Tapi mostly 70% itu ke investasi. Di sini udah lebih gede lah uangnya dibandingin waktu dulu gue kerja kantoran atau waktu dari bangkrut yang gue jadi consulting. Nah, 70% ini invest, guys. Nah, investnya di mana pertanyaan gue? Investnya itu pertama gue investnya cuma top invest di bisnis. Kenapa? Karena gue harus gulung terus. Invest di bisnis maksudnya apa? Dari dividen ini ya, gue bisa tambah alat konten. Terus gue bisa investasi di tools-tools yang lebih bagus. Tambah budget ads, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Jadi gue mau gedein bisnis gue dulu. Biar apa? Biar ngasilin cash flow-nya tuh nggak naik turun kayak gini. Kalau bisa gini nih. Naik tuh, ya kan? Kayak Shiba Inu ya kan. Jadi gue pengen dapetin cash flow yang di sini nih ya. Terus gede-gede terus. Jadi apa? Biar gue tuh bisa naik gaji juga. Jadi gue bisa naikin standar hidup gue, gaya hidup gue, tapi dengan konsisten setelah si revenue itu naik. Jadi awal bisnis gue itu investnya ke bisnis dulu. Pertanyaannya enjoy-nya gimana? Kalau enjoy ini ya gue langsung setor ke istri lah waktu itu. Ya udah, lu pegang nih duit, ayo kita enjoy. Mau kemana, atur. Kayak gitu. Nah, itu gue lakukan, ngambilin duit gedenya itu setiap 3 bulan. Dividen, privé, dividen, dan lain-lainnya. 3 bulan ambil, 3 bulan ambil, 3 bulan ambil. Dan jangan lupa lu harus lapor di SPT juga. Karena dividen itu ada pajaknya, dan privé nggak ada pajaknya. Oke? Investnya, kalau misalnya bisnisnya udah mulai gede, kan kalau lu punya bisnis ada batas investnya gitu, kayak lu belum mampu untuk invest, misalnya lu punya di sini cash 1 M gitu. 1 M, ini ada 200 juta misalnya gitu ya. Kan ada titik di mana ini uang 1 M gue masih bingung, gak semuanya gue bisa tahu harus dikemanain, karena kemampuan gue masih belum bisa gedein bisnis yang diinvest tambahan inject 1 miliar. Let's say mungkin lu cuman bisa tambahinnya 300 juta gitu ya. Nah 700 jutanya ada kelebihan ini, dan yang gue bingung mau kemanain, kalau bakar di ads juga ROAS yang nggak terlalu bagus, gue baru masukin ke financial market. Pastinya juga ngelihat financial marketnya, lihat dari cycle-nya. Ini cycle-nya lagi bagusnya invest apa? Karena investasi di pasar keuangan itu sama kayak musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim salju, musim dingin. Nah itu beda-beda aset kelasnya tuh. Gue nggak bicarain di sini lah. Oke? Nah kalau misalnya cycle-nya masih belum bagus, uangnya akan gue masukin ke kantong investasi di sini. Terserah instrumen favoritnya apa. Apakah reksadana atau apapun itu dan lain-lainnya. Nah, cara gue investasi itu adalah dengan barbell strategi. Di kesempatan lain nanti gue bahas deh kalau mau. Lu tulis Bang, gas barbell strategi investment. Jelasin barbell strategi investment. Nah, kalau barbell itu ada low risk sama high risk. Nanti ini another episode lah. Dan satu hal guys,
Gua tidak pernah nabung sama sekali. Tidak pernah gua nabung. Terus bang, kalau misalnya lu mau beli jam tangan, lu mau liburan kemana-mana, yang enjoy dan lain-lainnya, beli mobil gimana? Cara gua gini guys. Enjoy ini tuh enjoy masih standar lah. Kayak liburan atau makan enak, beli furnitur gitu. Enjoy lah. Kan duitnya udah lumayan lah kasarnya kayak gitu. Nah, gua itu beli mobil, beli jam tangan, beli yang agak luxury jatuhnya, itu saat investasi gua nih tiba-tiba jackpot. Jadi let's say investasi lu naik 70% gitu. Ya, kalau di pasar modal kan segini bisa lah. Atau multi-bagger gitu. Kalau di kripto kan bisa kali 2, kali 4 kayak gitu. Nah, gua membeli hal ini setelah kalau investasi gua jackpot. Jadi simpelnya, gua selalu gak suka beli barang yang luxury pakai uang gua. Gua maunya uang yang dikasih sama Mr. Market. Jadi gua selama ini belum belum jackpot, gue ini puasa di sini. Puasa, hidup gue sama aja. Baru per 3 bulan ambil, buat renov rumah misalnya, buat renov apa, beli filter air, dan lain-lain. Kayak gitu, puasa gue di sini. Pas udah jackpot, baru nih gue bagi 3. Ada yang enjoy, ada yang reinvest, ada lagi yang kantong investasi. Ini gue jelasin. Jadi gue udah JP nih. Let's say gue masuk 100 juta gitu. Uangnya jadi 170 juta gitu ya. Berarti kan gue dapat uang gratis 70 juta nih. Kalau lu ngomong ya kan bisa kalah juga. Ya memang bisa. Cuman ini kan mindsetnya gitu loh. Guyang. Nah, 100 jutanya ini gue balikin lagi ke kantong investasi. Gue switch aset tergantung cycle-nya. Jadi gue nggak pakai nih 100 jutanya di awal ini. Nggak pakai. Nah, 70 jutanya ini baru gue bagi. Enjoy. Mau beli apa? Kayak beli motor, kayak beli mobil. Gue jadi pakai uang gratis. Nah, rule gue untuk enjoy adalah lu harus punya uang kali 10 dulu dari barangnya. Kecuali emergency. Kalau emergency ya 3 kali, 4 kali gitu. Cuman kalau enjoy, mana ada enjoy emergency? Nggak ada. Mak lu sakit, masuk rumah sakit, baru emergency. Kalau enjoy mah enggak gitu. Cuman ya nggak kaku-kaku amat lah. Kadang kali 7 gitu. Jadi lu punya 7 kali uang yang dari barang yang lu mau beli, ya beli aja lah gitu loh. Masih 7 kali gitu. Tapi jangan bodoh juga. Lu beli barang dari 70% aset lu, itu namanya tolol. Kayak gitu. Oke? Enjoy. Gue biasanya kali 10. Ya bisa lah diskon dikit lah. Habis itu reinvest. Reinvest. Dari uang JP ini, lu bisa reinvest pilihannya ke bisnis. Ya, contohnya kayak gue misalnya renov studio kayak gini. Itu dari uang hasil investasi gitu. Pakai dividen juga boleh lah, kan sama-sama ke bisnis juga. Atau di reinvest lagi ke pasar modal. Sama yang tadi gue bilangin. Balikin duitnya ke kantong investasi. Jadi cadangan peluru lu untuk invest di cycle berikutnya tuh lebih banyak. Digulung lagi, compounding. Gitu. Jadi kalau misalnya ini rese 170 juta, 100 jutanya udah fix gue masukin ke investasi sini. 70 jutanya bagi 2, 35 juta. Sini 35 juta. Nah, 35 juta ini ya lu enjoy lah. Nah, 35 juta ini lu balikin lagi ke kantong investasi. Jadi lu punya peluru investasi sekarang yang semula cuma 100 juta, jadi 135 juta. Kenapa perlu seperti ini? Karena kalau lu cuan 10% dari 100 juta, itu kan cuan lu 10 juta. Tapi kalau misalnya lu cuan 10% dari 135 juta, cuan lu kan 13,5 juta. Lebih banyak daripada lu cuma punya 100 juta. Itulah gue gulung-gulung terus. Gue udah hidup kayak gini bertahun-tahun dan kayak mampus gitu, jackpot gede banget sih, ya nggak terlalu ya. Nggak kayak orang yang all in di satu kripto atau apa, tiba-tiba langsung bang naik kayak gitu. Nggak, gue belum ngerasain gitu banget ya, belum ada life changing money. Tapi gue konsisten, kekayaannya tuh nambah terus. Bertahan sampai sekarang. Karena tujuan akhir gue adalah, gue mau warisin anak gue itu bukan hutang, tapi aset liquid, aset yang fix kayak properti dan lain-lain, ilmu, dan AI yang bisa mikir kayak bapaknya. Gue udah ngebacot panjang lebar, kasih gue subscribe, like, dan share ke temen lu. Untuk belajar ngatur UMKM. Dan kalau misalnya mau belajar investasi barbel strategi, cara gue investasi, tulis. Ajarin cara lu barbel strategi investasi bang, di komen.